Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai koefisien kontingensi atau biasa disebut dengan Cramer. Apa itu koefisien kontingensi? Koefisien kontingensi adalah uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal. Fungsinya agar kita bisa mengetahui seberapa besar tingkat hubungan kedua variabel tersebut. Chi-square. Koefisien kontingensi berhubungan erat dengan uji Chi-square, sebab berdasarkan rumus koefisien kontingensi kita tidak mungkin bisa menghitung tanpa mengetahui nilai Chi. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non parametris data nominal. Rumus koefisien kontingensi. Berikut adalah rumus untuk menghitung koefisien kontingensi. Rumus Chi. Berikut adalah rumus untuk menghitung nilai Chi. Menentukan nilai ekspektasi. Nah, di tabel observasi tersebut ada dua variabel, maka kita menentukan dulu jumlah pada baris dan kolom. NR1 adalah jumlah data pada baris pertama, NR2 adalah jumlah data pada baris kedua, dan seterusnya. NC1 adalah jumlah data pada kolom pertama, NC2 adalah jumlah data pada kolom kedua, dan seterusnya. Dan N adalah jumlah data keseluruhan dari tabel observasi, yaitu NR1 tambah NR2 tambah dan seterusnya. Sehingga rumus untuk mencari nilai ekspektasi yaitu ERC sama dengan NR kali NC bagi N. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikut. Suatu penelitian dilakukan oleh mahasiswa prodi kebidanan Metro untuk mengetahui adakah hubungan tingkat pendidikan ibu dan pemberian imunisasi. Tingkat pendidikan dikelompokkan menjadi SD, SMP, SMA. Jenis pemberian imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi lengkap, tidak lengkap, dan tidak sama sekali. Jumlah sampel sebanyak 400 orang dengan imunisasi lengkap sejumlah 160 anak, imunisasi tidak lengkap 140 dan tidak sama sekali 100, seperti contoh tabel berikut. Hipotesis yang diajukan adalah HO. Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pemberian imunisasi. HA. Ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemberian imunisasi. Hitung masing-masing. SD lengkap sama dengan 180 kali 160 bagi 400, jumlah 72. Tidak lengkap 180 kali 140 bagi 400, hasilnya 63. Tidak sama sekali 180 kali 100 bagi 400, hasilnya 45. SMP lengkap 120 kali 160 bagi 400 sama dengan 48. Tidak lengkap 120 kali 140 bagi 400 sama dengan 42. Tidak sama sekali 120 kali 100 bagi 400 sama dengan 30. SMA lengkap sama dengan 100 kali 160 bagi 400, hasilnya 40. Tidak lengkap 100 kali 140 bagi 400, hasilnya 35. Tidak sama sekali 100 kali 100 bagi 400, hasilnya 25. Kemudian masukkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk tabel penolong. X pangkat 2 kurang sigma dalam kurung 0 kurang E pangkat 2 bagi E. X pangkat 2 sama dengan dalam kurung 40 kurang 72 pangkat 2 bagi 72 tambah
dalam kurung 60 kurang 48 pangkat 2 bagi 48 tambah dalam kurung 60 kurang 40 pangkat 2 bagi 40 tambah dalam kurung 80 kurang 63 pangkat 2 bagi 63 tambah dalam kurung 30 kurang 42 pangkat 2 bagi 42 tambah dalam kurung 30 kurang 35 pangkat 2 bagi 35 tambah 60 kurang 45 bagi 45 tambah dalam kurung 30 kurang 30 pangkat 2 bagi 30 tambah dalam kurung 10 kurang 25 pangkat 2 bagi 25 sama dengan 14,22 tambah 4,58 tambah 5 tambah 3 tambah 3,43 tambah 0 tambah 10 tambah 0,71 tambah 9 sama dengan 49,94. Selanjutnya, untuk menghitung koefisien kontingensi C, maka harga X2 dimasukkan ke dalam rumus. C sama dengan akar dari Si kuadrat dibagi N tambah Si kuadrat. Akar dari 49,94 dibagi 400 tambah 49,94 sama dengan 0,33.